Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Maharani Suryana Putri dengan NPM 23.267 dari kelas F. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai penyelesaian sengketa pada masyarakat bersahaja, mengenai kritik atas formalisme hukum, dan urgensi keberlanjutan keadilan konsensual. Presentasi ini diajukan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah antropologi hukum. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai artikel yang sudah saya analisis, yang dimana masyarakat tradisional menerapkan sistem penegakan hukum yang berlandaskan pada pemulihan keseimbangan kosmis dan integrasi sosial yang berakar pada hukum adat. Dan sebaliknya, hukum modern yang diusung langsung oleh negara mengacu pada formalisme. Artikel ini membahas mengenai penyelesaian sengketa pada masyarakat tradisional yang berlandaskan hukum sebagai living law, berbeda dengan sistem peradilan hukum modern yang berorientasi pada positivisme dan peradilan formal, yang mana masyarakat tradisional memandang hukum sebagai bagian dari nilai, kebiasaan, serta kesepakatan komunal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang mana konflik tidak hanya hidup dan dianggap sebagai pelanggaran individu, tetapi juga sebagai gangguan terhadap harmoni sosial dan keseimbangan kosmis komunitas. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial dibandingkan penghukuman. Adapun metode penelitian yang saya gunakan dalam menganalisis artikel ini yaitu menggunakan metode sosiolegal dengan pendekatan konseptual kritis yang membandingkan antara. Di sini, saya akan membawakan 3 pembahasan dari artikel yang telah saya kerjakan. Yang pertama, mengenai karakteristik anatomi kosmologi tradisional, yang mana pada hasil analisis menunjukkan bahwa hukum dalam masyarakat tradisional memiliki karakter remedial dan konsiliatif, yang dimana konflik ini dipahami sebagai gangguan terhadap kehidupan bersama sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui masyarakat untuk musyawarah adat yang melibatkan tokoh masyarakat sebagai mediator. Tujuan utamanya bukan mencari pihak yang menang atau kalah, melainkan mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan sosial. Untuk penyelesaiannya dapat berupa denda adat, ritual pemulihan, atau kesepakatan bersama yang diterima oleh seluruh anggota komunitas. Yang kedua, mengenai dekonstruksi formalisme peradilan negara mengenai alienasi dan reduksi keadilan, yang mana artikel ini juga mengkritik formalisme peradilan negara yang dinilai sering mereduksi kompleksitas konflik sosial menjadi sekadar pemenuhan unsur-unsur hukum, yang mana sistem litigasi formal menghasilkan pola menang atau kalah yang berpotensi memperpanjang konflik dan menimbulkan stigma sosial. Selain itu, prosedur hukum yang rumit, biaya yang tinggi, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi hambatan dalam menunjukkan dan mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat tradisional. Yang ketiga yaitu mengenai relevansi keadilan konsensual sebagai kritik terhadap krisis hukum modern, yang mana dalam konteks krisis hukum modern yang ditandai oleh penumpukan perkara dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan, nilai-nilai keadilan konsensual yang berkembang dalam masyarakat adat dinilai semakin relevan. Musyawarah adat dan mediasi komunitas mencerminkan prinsip restoratif justice dan alternative dispute resolution yang berfokus pada pemulihan kebutuhan para pihak, dan perbaikan hubungan sosial secara bersama-sama. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu mengenai mekanisme penyelesaian sengketa masyarakat adat bukanlah sistem yang usang, melainkan model keadilan yang responsif dan terbukti efektif dalam menjaga keharmonisasian sosial. Oleh karena itu, negara perlu mengembangkan paradigma pluralisme hukum yang mengakui dan menghormati keberadaan lembaga penyelesaian sengketa adat tanpa menghilangkan sifat fleksibel dan kontekstualnya. Integrasi nilai-nilai keadilan konsensual ke dalam sistem hukum tradisional diharapkan dapat mengembalikan fungsi hukum sebagai sarana menciptakan keadilan, kedamaian, dan kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan serta kesalahan dalam penyampaian materi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.